The easiest thing human can do is blaming God. Like, bencana alam sebabnya karena Tuhan kasih hujan. Padahal tangan-tangan mereka sendiri yang melakukan. 216.000 hektar yang luas itu telah dideforestasi oleh manusia dan mengakibatkan bencana yang terjadi saat ini. Orang-orang yang memberi perizinan, orang-orang yang membubuhkan tanda tangan mereka atas nama pembangunan adalah seseorang yang harusnya dituntut pertanggungjawabannya, bukan malah menyalahkan hujan. Dari zaman nenek moyang dulu, hujan sudah terjadi selama bermiliar-miliar tahun mungkin. Ketika bumi baru diciptakan, hujan baru diciptakan, hujan telah membasahi bumi. Tapi tidak pernah terjadi bencana sebesar ini, kecuali karena ulah manusia itu sendiri. Mereka yang harusnya bertanggung jawab atas kejadian ini tidak menyadari bahwa sebenarnya keuntungan mereka harus dibayar dengan alam yang rusak, manusia-manusia yang merugi. Manusia di sini maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan tersebut tanpa mendapatkan keuntungan dari apa yang orang-orang ini telah lakukan. Mereka juga tidak menyadari bahwa ada makhluk-makhluk lain yang hidup juga di alam yang telah mereka rusak itu. Kalau udah jadi kayak gini terus gimana? Oke, mari kalau kita fokus ke penanganan apa yang harus dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Tapi kita juga tidak bisa lupa bahwa ada dosa-dosa segelintir manusia yang dengan sengaja dan sadar telah melakukan ini, dan mereka harusnya tahu bahwa hal ini akan terjadi. Cepat atau lambatnya, 216.000 hektar sekali lagi. Itu bukan luas tanah yang sedikit ya. Lahan sebesar itu yang harusnya ditumbuhi pohon digantikan oleh pohon sawit, yang mana disebutkan bahwa pohon sawit juga pohon kan. Itu adalah hal yang cukup konyol untuk dikatakan oleh orang yang sangat berkuasa di negeri ini. Di sini kita bisa lihat bahwa keuntungan yang manusia dapatkan berupa materi ternyata memang bisa membunuh rasa empati, membunuh rasa kepedulian terhadap sesama, terhadap alam. Dan yang menanggung semua derita ini adalah seluruh umat manusia yang tidak berdosa. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat ironis. Dalih pembangunan yang mereka gembor-gemborkan di awal, sekarang bisa dilihat. Mereka membangun apa? Yang mereka bangun hanyalah kehancuran. Ya, kehancuran akan alam dan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. The easiest thing human can do is blaming God and destroy something that makes human be worst creator alive. Duduk di pinggir jalan, ngeliatin orang lalu lalang, kepikiran, kira-kira yang mereka kejar dari hidup itu apa ya? Akankah itu jadi uang, popularitas, atau kekuasaan? Terus sampai di titik mana mereka bakal merasa cukup sama apa yang mereka kejar dan mereka dapatkan. Dan manusia itu harus tahu kapan harus bilang cukup. Kayaknya makhluk yang punya ambisi sama terburu-buru sama sesuatu cuma manusia aja. Kalau manusia nggak ngerti kapan mereka harus bilang cukup, mereka akan berakhir menjadi manusia yang serakah, dan segala hal akan mereka lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Nggak peduli kalau misal orang lain dirugikan atas hal itu, atau mereka akan membunuh satu sama lain. Di pikiran mereka hanya keuntungan mereka pribadi. Ironisnya adalah sudah terlalu banyak manusia yang seperti itu. Untuk itu teman-teman, it's time to say enough. You can be rich without killing people, without destroy something. Alam menyediakan segalanya bukan hanya untuk kepentinganmu. Untuk semua yang nonton ini, I would say
We are enough. Sudah selesai berkegiatan dan udah sampai di rumah lagi. Aku bersyukur banget karena hari ini bisa terlewati dengan baik. Ketika di perjalanan aku sedikit merenung, melihat-lihat sekitar, lalu terfikirkan bahwa kunci untuk bisa merasa cukup itu pertama-tama kita bisa bersyukur. Bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, bersyukur atas hal-hal kecil yang kadang kita nggak sadari kalau itu tuh penting. Seperti kesehatan, kita masih bisa bernafas, diberi kesempatan untuk bisa berkegiatan seperti biasanya. Itu hal yang sering luput dari pikiran orang-orang, dan bahwa bersyukur itu sangat penting. Ngomongin soal bersyukur aku jadi ingat. Jadi beberapa waktu yang lalu, air di daerahku itu tuh mati karena ada longsor. Jadi pasokan air bersih kita tuh sangat tipis. Dan biasanya ketika air masih banyak, aku tuh agak jarang notice tentang eksistensi air ini, dan kadang lupa untuk mengucapkan rasa syukur bahwa terima kasih atas keberadaan air. Dan kemarin waktu air menipis itu, aku baru sadar bahwa diberi air yang cukup saja itu sudah sangat-sangat nikmat dan karunia yang besar. Dari situ aku jadi lebih bisa mengontrol diri aku untuk merasa cukup dan terus belajar untuk bersyukur. Aku suka banget sama kucing, dan tiap ada kucing di sekitar tuh aku rasa jadi happy. Kayak lucu banget ya mereka ya. Dan dari kucing aku juga kadang jadi ingat bahwa kita hidup bukan cuma kita aja, bukan cuma manusia aja, tapi ada makhluk-makhluk lain yang butuh keseimbangan bumi dan juga kelestarian alam. Aku gak bisa banget kebayangin kalau misal hewan-hewan ini punah karena keserakahan manusia dalam mengambil lahan-lahan tempat mereka tinggal. They deserve to live longer and have a life that's safe and sound. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, aku doakan semoga kalian memiliki rasa syukur yang luas, selalu diberi nikmat yang cukup, dan hidup dalam lindungan Tuhan. That's a blessing. Aku akan mengakhiri video ini dengan melakukan journaling di sore hari. Thank you for watching. I hope you guys doing great, doing fine, and be happy always. Bye.